Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian untuk para remaja dan yang mendengar juga lewat channel Romeso TV maupun yang menyebarluaskan di channel-channel yang lainnya. Pada malam hari ini tema kita hadis 22, saya sertakan di komentar channel Romeso TV dengan judul Remaja Cinta Surga. Yaitu di sini jelaskan dalam hadis ini singkat. Isinya itu tentang sholat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, itu jalan menuju surga. Hadisnya, hadis ke-22 dari Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang itu bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka ia berkata, ara'aita idza salaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa halaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Ada seorang laki-laki tanya pada Rasul seperti ini. Bagaimana pendapat Anda atau kabarkan padaku apabila aku mengerjakan sholat fardu. Jadi sholat fardu dia kerjakan. Ingat ya urutannya ya. Dan apa yang disebutkan di sini, sholat fardu, puasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal, lalu mengharamkan yang haram. 4 ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Lalu dikatakan, walam azid ala dzalika syai'a. Aku tidak tambah lagi dari itu wahai Rasulullah. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Nabi SAW jawab, na'am, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, lalu diberikan catatan oleh Imam Nawawi, wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu. Makna dari aku mengharamkan yang haram yaitu aku menjauhinya. Jadi yang haram itu dijauhi. Wa ma'na ahlaltul halala, dan makna dari aku menghalalkan yang halal, fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Fa'altuhu, aku ahlaltul halal, aku menghalalkannya dengan meyakini kehalalannya. Aku menghalalkan yang halal yaitu aku menghalalkannya dengan meyakini, aku menghalalkannya, fa'altu, aku melakukannya dengan meyakini kehalalannya. Ya, dengan meyakini kehalalannya. Aku lakukan yang halal tadi dengan meyakini kehalalannya. Di sini ada ini ya, tambahkan catatan. Aku menghalalkannya lalu melakukannya dengan meyakini kehalalannya. Nah, sini para ulama punya keterangan tentang hadis ini. Tadi disebut dalam hadis ada siam, puasa.
Secara bahasa siyam itu maknanya imsak, menahan diri. Maka orang yang jalani puasa kan menahan diri dari berbagai macam pembatal-pembatal. Sedangkan menurut istilah syar'i, kalau kita maksudkan juga dalam hadis adalah menahan diri dari pembatal dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu para ulama terangkan, apa maknanya menghalalkan yang halal? Tadi disyaratkan oleh Imam Nawawi, menghalalkan yang halal itu ada dua bentuk atau ada dua hal yang harus ada dalamnya, yaitu satu, meyakini kehalalannya. Satu, meyakini kehalalannya. Dua, mengamalkan yang halal tadi. Satu, meyakini kehalalannya. Dua, mengamalkannya. Sedangkan mengharamkan yang haram maksudnya adalah mengharamkan yang haram ya. Maksudnya adalah menjauhi yang haram dengan meyakini keharamannya. Jadi dijauhi sekaligus meyakini keharamannya. Berarti dua juga ya. Berarti situ ada bentuk mengharamkan sini, menjauhi yang haram tadi. Jadi jangan dekat-dekat, jangan malah diterjang. Juga meyakini keharamannya. Nah itu tadi pengertian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Jadi kalau ada yang halal jangan ditentang. Begitu juga kalau ada yang haram jangan diterjang. Nih misalnya ini kita sudah tahu suatu hukum nih. Ini haram, ini mungkin makanan atau suatu benda. Ya. Atau suatu perbuatan, kita jauhi itu. Misalnya syirik itu haram, maka dijauhi dan diyakini syirik itu haram gitu. Terus disebutkan lagi tentang surga. Adkhulul jannah, apakah aku itu masuk surga? Surga ini negeri yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang bertakwa. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 17. Jadi surga itu enak dipandang. Itu balasan yang luar biasa. Dan surga itu nikmat-nikmatnya itu masih tersembunyi. Kita tidak tahu, dunia ini cuma sekadar nama saja kita tahu. Namun bentuk wujud aslinya kita tidak tahu. Sebutkan gelas-gelas di surga, emasnya bagaimana, ininya bagaimana. Kita cuma sebatas nama tahunya. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Adattu li'ibadi sholihin. Ya, adattu li'ibadi sholihin. Ma la aina ra'at. Wa la udhunun sami'at. Ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Aku telah sediakan pada hambaku yang saleh, kata Allah. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi surga tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Ya. Mungkin dia tahu nama, namun mendengarnya langsung tidak pernah. Dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Dia cuma tahu seperti ini, namun tidak seperti yang dia bayangkan. Ternyata surga lebih daripada itu. Lalu setelah itu faqra'u in syi'tum. Bacalah jika engkau mau. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang. Dan kalau kita lihat tadi amalan tadi ternyata cuma sebatas sholat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Dan ini juga ada hadis yang menunjukkan yang sama juga. Ini kau amalannya sedikit kok bisa masuk surga ya. Coba perhatikan lagi hadis berikut. Thalha bin Ubaidillah. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang beruban kepalanya, jadi sudah uban.
Ingat ya, kalau uban itu ya ada di remaja juga bisa pahami. Nanti sampaikan pada orang tua yang sudah sepuh, berusia lanjut. Nah ini biasanya pelanggaran dia ketika memiliki uban itu dua. Pertama, uban itu dicabut. Yang kedua, pelanggarannya itu adalah uban itu dicat warna hitam. Ya, seperti ini tidak boleh. Jadi yang dibolehkan adalah uban itu dibiarkan apa adanya, boleh dicat namun selain warna hitam. Ya. Terus kita lihat lagi. Kisah tadi kita lanjut. Ada seorang yang sudah beruban, kepalanya dari ahli Najd datang kepada Rasulullah SAW. Kami dapat mendengar gema suaranya tapi tidak memahami apa yang ia katakan sampai dia berada dekat dengan beliau. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Dia tanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau jawab, Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. La illa anta tawwa'a, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, Islam juga mengerjakan puasa. Rasulullah mengatakan lagi, Islam juga itu mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Selain sholat tadi ada puasa. Laki-laki itu tanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Tolha melanjutkan, Rasulullah SAW menyebutkan lagi tentang masalah zakat. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali jika engkau ingin menambahnya dengan yang sunnah. Laki-laki tersebut pergi lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan dan juga mengurangi sedikit pun darinya. Maka Rasulullah SAW lantas berkata, beruntunglah orang tersebut jika ia jujur. Jadi ketika ditanyakan pada Rasul SAW tentang Islam, Rasul cuma membalas atau menjawab sebatas sholat, puasa, zakat. Bahkan di sini cuma dipentingkan yang wajib-wajib saja. Kalau saya cuma cukupkan sholat wajib saja gimana? Rasulullah SAW jawab, iya nggak apa-apa. Puasa wajib saja, puasa Ramadan gimana? Iya nggak apa-apa. Zakat juga demikian. Lalu Nabi SAW itu katakan, aflaha in sadaqa. Engkau itu akan beruntung, artinya beruntung di akhirat jika engkau itu jujur dalam melakukannya. Aflaha in sadaqa. Dia itu akan beruntung jika ia itu jujur. Nah, tadi dari 4 amalan ini kita lihat dari kesimpulan hadis atau faedah hadis. Yang pertama, para sahabat itu semangat dalam bertanya. Para sahabat itu semangat dalam bertanya. Kemudian yang kedua, tujuan para sahabat radhiyallahu anhum adalah masuk surga. Itu tujuan utama. Ada di remaja juga bisa perhatikan ini baik-baik. Tujuan utama mereka hidup, para sahabat itu hidup bukanlah untuk memperbanyak harta, bukanlah untuk memiliki banyak anak, bukanlah untuk bermegah-megah dalam hal dunia. Kalau istilah anak muda itu pokoknya bukan untuk hangout saja gitu. Bukan. Ada tujuan hidup yang mesti dijalankan sebagai seorang muslim. Kita punya tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah dalam Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka bukan hangout, menghabiskan waktu bersama orang lain,
teman, sahabat, santai-santai, rekreasi terus, naik gunung, turun gunung gitu. Bukan. Ada tujuan hidup yang dijalankan. Dan ini harus diingat oleh adik-adik remaja ini yang biasanya lalai dalam masalah ini. Dan itu makanya para sahabat tanya pada Rasulullah SAW, kita ini masuk surga bagaimana? Dan kalau pertanyaan ini yang ditanyakan berarti sekali lagi diingat, ini pertanyaan penting dan masuk surga juga berarti penting. Faedah yang ketiga, dalam hadis ini disebutkan 4 macam ibadah. Tadi ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, kemudian mengharamkan yang haram. Kemudian faedah yang keempat, manusia jika mencukupkan dengan sholat 5 waktu saja, kan wajib, maka ia dimudahkan masuk surga. Yang penting gak bolong-bolong saja. Ini kalau adik-adik remaja itu ada yang tidak sholat sama sekali. Ada yang cuma mikir saja setiap pekannya Jumatan. Sholat 5 waktu enggak. Ada juga yang pikirannya ya kalau diingatkan ya dia sholat. Ada orang tua baru dia sholat, atau ada penilaian dari guru sekolah di sekolah untuk sholat di masjid atau musola sekolah baru nanti dia sholat. Ada juga yang ya ingin caper, cari perhatian ya dengan teman, dengan pacarnya, dengan kekasihnya. Jadinya dia itu sok untuk mengajak orang lain itu sholat, menunjukkan kealimannya, kesolehannya. Ingat, sholat itu penting. Dan tetap niatannya itu ikhlas juga karena Allah. Bahkan Rasul SAW jadikan sholat ini jadi pembeda muslim dan kafir. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara orang muslim dan kafir itu mengenai sholat. Ingat, sholat. Pembedanya ini bukan puasa. Pembedanya ini bukan saya yang penting sudah punya akhlak baik. Enggak. Pembedanya sholat. Dia kerjakan sholat, faman taraka faqad kafar. Dia tinggalkan sholat, dia kafir. Berarti kalau dia mengerjakan sholat, berarti dia seorang muslim yang sejati. Maka jadi muslim yang sejati. Jangan jadi muslim yang cuma muslim di KTP. Kemudian faedah yang kelima, sholat 5 waktu dan puasa merupakan sebab masuk surga. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu itu akan diampuni. Lalu di sini ada penjelasan lagi apa yang dimaksud masuk surga. Apa dengan 4 amalan ini saja kita bisa masuk surga dengan mudah? Ya. Pengertian masuk surga di sini kata para ulama ada 2 makna. Yang pertama, masuk surga itu ia masuk surga selama terpenuhi syarat dan tercegah dari penghalang. Ingat ya, selama terpenuhi syaratnya, tercegah dari penghalang. Yang kedua, ia masuk surga selama bertauhid. Dan tauhidlah yang membuat sholat, zakat, puasa, serta amalan lainnya diterima. Jadi itu tadi pengertian masuk surga, yaitu ia masuk surga karena terpenuhi syarat dan terbebas dari penghalang. Yang kedua, ia masuk surga selama bertauhid. Dan tauhid inilah yang membuat sholat, zakat, puasa itu diterima. Terus faedah yang lainnya lagi adalah yang ketujuh, pengertian masuk surga juga ada 2 makna. Kalau tadi itu ada 2 kemungkinan ya masuk surga tadi ya. Pengertian masuk surga karena sebagian amalan yang dikerjakan punya 2 kemungkinan makna. Tadi masuk surga dengan terpenuhi syarat dan terbebas dari penghalang. Yang kedua, masuk surga selama bertauhid.
Pengertiannya juga ada yang kedua, pengertian masuk surga menurut Syekh Shalih Al-Syekh adalah yaitu masuk surga untuk pertama kali atau yang penting masuk surga walaupun tertunda. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kalau ini paling bagus nih definisinya. Masuk surga itu ada dua makna. Pertama masuk surga untuk pertama kali, artinya dia masuk surga langsung, tidak mampir-mampir di neraka. Yang kedua, yang penting masuk surga walaupun tertunda. Berarti kita simpulkan ada yang masuk surga secara langsung dan ada yang penting masuk surga. Jadi dia tertunda masuk surganya. Terlebih dahulu disiksa baru kemudian dia masuk surga. Namun kan sama-sama yang penting masuk surga. Kemudian faedah yang ke-8, tidak boleh mencegah seseorang dari yang halal. Kalau ada yang halal, dia mau konsumsi, biarkan dia konsumsi itu. Mungkin kita yang nggak suka, padahal itu suatu yang halal, dibiarkan. Nah, kemudian faedah yang ke-9, ini tentang definisi dari Imam Nawawi. Tadi kan mengharamkan yang haram itu artinya menjauhi yang haram. Yang tepat adalah meyakini haramnya dan menjauhinya. Karena kalau kita tidak yakini keharamannya berarti tidak meyakini hukum syar'i. Jadi bukan hanya jauhi saja namun meyakini juga. Meyakini itu haram. Misalnya zina. Zina itu haram. Saya juga tinggalkan zina. Dan saya yakini zina itu haram. Begitu pula menghalalkan yang halal adalah meyakini halalnya dan melakukan yang halal tersebut. Berarti pengertian dari Imam Nawawi ada kekurangan di sini. Jadi intinya yang paling bagus kita katakan mengharamkan yang haram adalah menjauhi yang haram disertai keyakinan ya, meyakini yang haram dan meyakini itu haram dan menjauhinya. Sedangkan menghalalkan yang halal adalah meyakini halalnya dan melakukan yang halal tersebut. Terus faedah yang terakhir, zakat dan haji tidak disebutkan dalam hadis ini. Zakat dan haji tidak disebutkan dalam hadis ini. Padahal tadi cuma sholat, puasa ya. Dan ia beramal hanya terbatas pada 4 amalan saja. Yang membuatnya masuk surga. Ada 2 alasan. Kenapa kok zakat dan haji tidak disebut? Pertama, karena zakat dan haji tidak dikerjakan. Sudah masuk dalam kalimat mengharamkan yang haram. Berarti orang yang tidak bayar zakat, tidak tunaikan haji, masuk dalam istilah mengharamkan yang haram. Kalau dia itu mengharamkan yang haram, ya berarti zakat dia tunaikan, haji juga dia kerjakan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud masuk surga adalah jika terpenuhi syarat dan terlepas dari penghalang atau masuk surganya itu tertunda. Jadi intinya, zakat dan haji itu tidak disebut dalam pembahasan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada beberapa poin di sini yang bisa kita simpulkan. Ada 4 hal tadi yang memudahkan masuk surga ya. Sholat dijaga. Terus puasa. Yang kedua. Terus yang ketiga. Menghalalkan yang halal. Kemudian yang keempat. Mengharamkan yang haram. Terus ada rincian lagi. Ada situ pengertian masuk surga seperti pengertian dari Syekh Shalih Al-Syekh. Masuk surga itu bisa masuk surga untuk pertama kali. Atau yang penting masuk surga walaupun tertunda. Terus tadi yang disebutkan cuma sholat dan puasa, zakat, haji tidak. Dikarenakan bisa maknanya zakat dan haji itu jika tidak dikerjakan itu sudah masuk dalam mengharamkan yang haram. Kemudian dimasukkan masuk surga juga di sini adalah jika terpenuhi syarat dan terlepas dari penghalang atau masuk surganya bisa tertunda. Jadi zakat dan haji ya tidak disebutkan, namun 4 hal yang disebutkan tadi bisa membuat orang masuk surga dengan catatan terpenuhi syarat dan terlepas dari penghalang. Wallahu a'lam bishawab. Itu kesimpulan kita dan pelajaran-pelajaran penting dari hadis Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Semoga bermanfaat. Ya. Baik.
kami selanjutnya membuka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya ada kuis. Kuis ini nanti ditujukan untuk yang remaja saja. Insya Allah akan mendapatkan hadiah pulsa. Hanya 2. Ya, hanya 2. Ya. Yang pertama, saya catatkan dulu. Pertama, sebutkan 4 amalan dalam hadis 22 tadi yang menyebabkan masuk surga. Yang kedua, sebutkan 2 pengertian masuk surga seperti kata Syekh Soleh Al-Syekh. Baik. Demikian, silakan jika ada yang bertanya. Sekali lagi, harusnya kami sebutkan di awal, kajian ini juga disiarkan bersama oleh teman-teman RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Kemudian ada berbagai media yang meliput dalam hal ini. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya. Bisa di 0812 281 851 31. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ya, Iya, dengan siapa di mana? Ahmad di Cirebon, Pak Ustaz. Mau jawab kuis atau mau bertanya? Kuis. Jawab kuis tadi yang pertama dulu ya. Sebutkan 4 amalan dalam hadis yang menyebabkan masuk surga. Pertama, sholat wajib. Salat wajib, terus? Kedua, puasa wajib. Ya, terus? Ketiga, menghalalkan yang halal. Terus yang keempat? Yang keempat, mengharamkan yang haram. Baik. Cukup? Cukup, Pak Ustaz. Ada mau bertanya atau itu saja? Itu saja, Pak Ustaz. Baik. Ya, silakan telepon yang berikutnya lagi jika ada mau jawab kuis. Nanti Ahmad bisa setorkan nomor HP-nya, nanti akan diberi hadiah oleh Radio Darussolihin. Sebutkan 2 pengertian masuk surga seperti kata Syekh Soleh Al-Syekh. Pengertian masuk surga tadi. Karena kan dikatakan 4 amalan ini dapat membuat masuk surga. Apa pengertian masuk surga? Tadi yang saya sebut ini pengertian yang bagus. Atau ada yang mau bertanya bisa langsung ke 0812 281 851 31. Baik. Dari Mahmud di Cilengsi. Berhubung sudah ada izin dari pemerintah untuk beribadah di masjid, apakah sholat di masjid menjadi wajib sedangkan masih zona merah? Nanti ditimbang-timbang ya. Karena saya juga tidak bisa paksakan dalam hal ini. Tetap melihat pertimbangan pemerintah. Termasuk juga pada zona merah, zona kuning, zona hijau atau biru. Nanti. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya ingin jawab kuis, Ustaz. Ya, silakan. Tadi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama. Enggak, pertanyaan kedua sudah. Pertanyaan pertama sudah. Oh, baik Ustaz. Pertanyaan kedua ya. Takut salah jawab, Ustaz. Kalau begitu gimana? Enggak dengar tadi? Ustaz, tidak apa-apa, mungkin lain. Hah? Tidak apa-apa, Ustaz, mungkin yang lain kali saja. Ya, baik. Dan kesempatan. Ya, Allah barik fiik. Baik, siaran kali ini juga direlay oleh Handil Mengaji, Surabaya Mengaji, Syabab Al-Ummah, Media Sunnah Blora, Ayla TV, Radio Amuba, Beta Mengaji NTT, Ayla TV, Rifkon TV, Radio Kita, FM Cirebon, dan Mumtaz. Mudah-mudahan dapat berkah untuk semua. Baik, silakan masih ada kesempatan, termasuk juga yang mendengar lewat siaran yang lainnya tadi ya. Bisa menyebutkan apa pengertian masuk surga untuk kuis yang kedua tadi.
Apa pengertian masuk surga menurut Syekh Saleh Al-Syekh? Tadi kan sudah ada link yang saya berikan ya, tinggal dibaca saja. Ustadz, apakah seorang jomblo sah-sah saja dalam belajar materi mengenai rumah tangga dan parenting dan bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja untuk persiapan. Terus dari Mahmud di Sulawesi tadi sudah. Berhubung sudah ada izin dari pemerintah, nanti tetap ya timbang-timbang ya tentang menjaga jiwa dan juga perintah ke masjid. Kalau memang itu zona merah bisa jadi pertimbangan untuk mau berangkat ke masjid ataukah tidak. Ya, terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana? Widi di Pacitan, Ustaz. Mau jawab kuis atau mau bertanya? Jawab kuis. Tadi pertanyaannya apa pengertian masuk surga dalam hadis tadi? Itu yang soal yang pertama ya? Soal pertama sudah. Oh sudah? Nah ya. Oh iya. Tadi pertanyaannya masuk surga ya? Iya. Tanya Satu. penjelasan dari ulama ialah ia masuk surga selama terpenuhi syarat dan terbebas dari Nah, nanti larangan. ada yang poin satunya lagi, bukan yang itu, satunya lagi. Pengertian dari Syekh Shalal Syekh. Tadi saya sebutkan pengertian masuk surga maknanya adalah ada dua tadi. Satu apa, dua apa? Yang sebelum ini berarti itu? Bukan. Yang cut dulu ya. Oh, iya. Ya. Baik. Terus Ustaz, jika wanita mendapati haid awal bulan Syawal kemudian melaksanakan qadha puasa lalu dilanjutkan puasa Syawal tapi tidak genap 6 hari karena sudah masuk bulan selanjutnya. Ya, kesempatannya cuma qadha berarti sudah bagus, dia sudah penuhi ini. Dan mudah-mudahan dia dapat niatan untuk puasa Syawalnya, walaupun puasa Syawalnya sejatinya tidak bisa dia lakukan karena misalnya sudah mepet dengan bulan berikutnya. Ya, silakan, ada telepon? Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana? Dengan nomor Andi di Bondowoso, Ustaz. Iya, mau bertanya apa jawab kuis? Mau jawab kuis, Ustaz. Ya, tadi yang pertanyaan kedua, apa pengertian masuk surga menurut Syekh Shalal Syekh? Menurut pengertian Syekh Shalal Syekh, yang pertama yaitu masuk surga untuk pertama kali. Yang Terus kedua, yang penting masuk surga walaupun tertunda. yang pertama tadi apa diulang? Masuk surga untuk pertama kali. Masuk surga yang untuk pertama kali. Terus yang kedua? Dan yang kedua, yang penting masuk surga walaupun tertunda. Yang penting masuk surga walaupun tertunda. Allah yubarik fiik. Dan Ya, sudah kuis, mau bertanya lagi atau cukup kuis? mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Siapa tadi namanya? Muhammad Andi. Ya. Bondowoso. Ya, silakan. Sebenarnya ini pertanyaan sudah yang pas awal dari melihat dari tema yang melihat itu, Ustaz. Tema tentang apa? Yang masalah ada tentang melihat porno itu, Ustaz. Ya, iya, silakan. Gini, Ustaz, bagaimana hukumnya onani pada saat malam hari bulan Ramadan dan pada saat menjelang sahur, apakah wajib mengkodaknya, Ustaz? Onaninya kapan? Onaninya dilakukan siang hari apa malam hari? Di malam hari bulan Ramadan sama mohon maaf, Ustaz, di hampir sahur atau ya hampir sahur begitu, Ustaz. Yang jelas berdosa tapi tidak membatalkan puasa karena bukan pada masa waktu puasa di situ. Berarti tidak perlu mengkodanya, saya, Ustaz. Ya, karena malam nggak ada puasa. Dia kewajibannya taubat. Nah, Ustaz. Dan perlu dipahami baik-baik ini sebab-sebab onani. Jadi bukan hanya kita bahas hukum ya, namun onaninya ini yang perlu dicegah biar tidak terulang lagi.
onani ini ada macam-macam sebab ini karena pandangan mata nggak dijaga, kemudian mungkin masalah tontonan, kemudian yang dia lihat-lihat di media sosial, kemudian kurang untuk menahan syahwat, waktu tidak tersibukkan dengan hal manfaat. Sebab-sebabnya faktornya banyak sekali sehingga onani itu bisa dilakukan. Sehingga ini penyakit yang mesti segera diatasi gitu. Saya punya artikel sepertinya ada solusi yang saya tawarkan di rumaiso.com itu. Nanti bisa dicari pembahasan hukum onani. Kalau enggak di Remaja Islam. Remajaislam.com itu ada pembahasan tentang onani. Ya. Ada lagi? Dan sebenarnya itu ada juga mencatat kiat-kiat yang diberikan Ustaz pada saat tema yang dulu Ustaz. Iya. Mudah-mudahan itu kiat-kiatnya bisa dicatat ya. Nah, ini ada ya solusi nanti saya sebutkan di sini. Ya, baik. Cukup. Ini solusinya ya. Solusi bagi yang onani itu 1. Banyak berdoa. 2. Harus memiliki tekad. 3. Bergaul dengan orang-orang yang baik, soleh. 4. Sibukkan diri dengan beribadah, terutama banyak melakukan puasa sunnah. 5. Jika Anda hobi beronani, berhati-hatilah atau waspadalah dengan kanker prostat. Kemudian yang ke-6, dari melihat tontonan, tayangan, gambar, video yang syur, yang bukan aurat. Ya. Atau bacaan dewasa, atau kisah panas, dan seterusnya. Kemudian yang ke-7, sadarilah bahwa onani hanya akan menghabiskan energi dan waktu yang sebenarnya dapat Anda gunakan untuk hal yang manfaat. Jadi, sebab onani dilakukan juga karena waktu dia tidak bisa manfaatkan dengan baik. Wallahu a'lam. Saya sebutkan di kolom YouTube ya. Baik, silakan. Kalau ada yang tanya lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Sri di Palembang. Yes. Nomor 2 tadi udah dijawab. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Ya. Ya, silakan Sri Palembang. Gimana caranya agar tetap istiqomah walaupun di rumah? Karena kalau di pondok kan banyak teman, jadi semangatnya tuh lihat teman semangat jadi ikut semangat. Kalau di rumah kan nggak ada teman, jadi sering putus. Gimana nasihatnya Ustaz? Ya, ada majelis di online, hadiri segera. Cuma seperti itu solusinya, karena tidak bisa kumpul-kumpul untuk saat ini. Jadi biar dia termotivasi, ada kajian, ikut lagi. Paksakan untuk ikut. Mungkin kajian yang cuma sekadar untuk memberi dia tambahan ilmu saja, ya, untuk membangkitkan semangat dia gitu. Nggak mesti dengan yang sistematik. Namun kalau dapat yang sistematik lebih bagus. Namun kadang jiwa itu butuh dibangun dengan nasihat-nasihat ringan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apakah fatal jika akhwat salaf tapi masih ikut relawan? Terus spesifiknya menjadi relawan membantu orang-orang yang membutuhkan dengan terjun ke lapangan langsung. Syukran. Lebih aman akhwat tidak lakukan seperti itu, biar itu urusan ikhwan, karena kadang medan-medannya juga berat untuk diterjuni. Jadi bisa ditimbang-timbang. Ayah saya rahimahullah dan saya hanya mempunyai satu kakak laki-laki dan kita satu ibu, tapi kita beda ayah. Apakah kakak saya masih bisa menjadi wali nikah saya bersambung? Masih bisa jadi wali nikah saya. Bentar, bersambungnya mana nih? Nggak tahu lanjutannya ini ya. Ini beda ayah ya, harusnya satu ayah beda ibu nggak masalah gitu. Wallahu a'lam. Nanti bisa konsultasikan ini dengan kantor urusan agama ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, ketika Ramadan alhamdulillah bisa Al-Quran 1 juz bahkan lebih, baca Al-Quran 1 juz bahkan lebih, tapi setelahnya jadi sulit. Apabila jika saya mencoba membuat kebiasaan baru dengan mulai dari membaca 1 hizb, apakah boleh? Dibolehkan seperti itu. Yang penting punya kebiasaan baca Al-Quran lagi walaupun tidak sampai 1 juz ya. Jika doa berdasarkan Al-Quran dan hadis bersifat umum, apakah kita boleh berdoa secara rinci supaya hajat kita dikabulkan? Rinci tidak masalah, namun tidak terlalu detail ya. Tetap juga secara umum dan
tetap Allah yang memberikan nanti apa yang kita minta. Jadi kadang spesifik yang kita sebutkan itu tidak terlalu penting gitu. Misalnya mau membutuhkan suatu barang gitu, disebutkan detailnya, mereknya, itu nggak perlu, cukup secara umum saja. Nah itu yang dimaksud. Baik, ada lagi? Ya. Bagaimana jika seorang lelaki yang sudah beristri selalu menghubungi wanita lain, kemudian si istri meminta berpisah, apakah diperbolehkan? Harusnya nasihat dulu ya, nggak selalu seperti ini solusinya itu cerai ya. Jadi si istri nasihati suami bertakwa pada Allah, tidak lakukan seperti itu. Nah itu yang harus dilakukan, dan ini penyakit zaman ini memang. Suami-suami matanya jelalatan, sok perhatian dengan wanita lain, padahal istrinya tidak diberi perhatian. Terus, Ustadz bagaimana hukumnya berdoa agar dimasukkan surga Firdaus tanpa hisab? Apakah itu diperbolehkan? Dibolehkan seperti itu. Bisa dengan doa umum juga, Allahumma inni as'alukal jannah, atau dengan doa sapu jagat juga sudah termasuk. Ada? Assalamualaikum. Ya, iya. Suara di sana bisa diperbaiki dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Halo. Iya. Halo. Halo, Ustaz, saya mau izin bertanya. Iya, silakan. Ayah saya kan sudah meninggal, Ustaz. Iya. Lalu saya hanya mempunyai kakak laki-laki satu, kita satu ibu, tapi kita beda bapak. Ya. Nah, apakah dia bisa menjadi wali nikah saya? Wali nikah tapi saudara beda bapak ya? Iya. Itu mau nikah atau gimana? Insya Allah Ustaz lagi proses. Coba perhatikan ini urutannya ya, dan ini biasanya dipakai di KUA juga untuk urutan ini. Sebentar. Jadi urutannya itu nanti ada ayah, kemudian ada kakek di atas. Namun setahu saya itu saudara yang kalau tidak sekandung, yang sebapak, bukan beda bapak. Kalau beda bapak nggak bisa. Lebih jelasnya nanti bisa tanyakan pada ini ya, di KUA itu sudah punya prosedur tentang ini. Karena nanti mereka yang tentukan juga. Saya sebutkan kayak gini, nanti kalau prosedur KUA berbeda nanti tetap KUA yang menang gitu. Jadi bisa tanyakan ini pada KUA nantinya. Untuk masalahnya saya tidak tahu keluarga bapak. Waktu itu kan saya sudah mencari, tapi hanya bertemu dengan adik perempuannya. Tapi untuk kakak laki-laki ini juga tidak tahu bagaimana keberadaannya. Apakah saya harus tetap mencarinya atau saya bisa pakai wali hakim? Nah, nanti urusan KUA di situ, bukan urusan kamu cari walinya ya. Nanti walinya itu KUA yang tentukan. Oh gitu. Yang jelas kalau saudara itu pakai saudara yang sebapak, bukan yang seibu. Ya. Iya. Gitu. Ada lagi? Nggak ada Ustaz. Ya. Allah khair, Ustaz. Ya, wa'alaikum. Ya, baik, lewat YouTube lagi tadi sebentar. Jika pernah berbuat zalim kepada temannya, itu pernah mengambil uang saat bekerja di bank dulu. Dan jika ana punya uang, apakah boleh Ustadz uang itu saya gunakan untuk sedekahkan ke masjid sunnah, tapi atas nama dia? Ini uang bermasalah ya, uang bukan uang halal ya, jangan dipakai untuk masjid. Tapi sumbangkan atas nama dia, tapi untuk fasilitas sosial saja. Ya, baik. Ada lagi? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz, mau bertanya ya? Ya, dengan siapa di mana? Dan Paula di Jogja. Ya, monggo. Jadi beberapa waktu lalu saya kan diberhentikan dari pekerjaan saya karena COVID. Ya. Nah, saudara saya, teman-teman saya, keluarga saya itu memberikan kayak pekerjaan itu loh. Lawan pekerjaan di bank pengesyar sama asuransi, itu hukumnya bagaimana itu? Suruh bekerja di mana? Di bank syariah, bank sama asuransi, lowongannya ada 3 itu. Nggak boleh. Gimana itu? Tidak boleh. Bank
mau syariah ataupun konven nanti jadi riba. Asuransi di dalamnya ada riba, ada gharar, ada zalim. Asuransi ini saya akan bahas besok pagi insya Allah jam 5. Ya, masalah-masalahnya akan 5 subuh insya Allah. Asuransi punya masalah banyak. Terima kasih. Ya, baik. Besok saya lihat. Ya. Baik, silakan ada lagi monggo. Bagaimana hukumnya untuk sholat-sholat wajib yang sudah kita tinggalkan sebelum hijrah ya Ustaz? Apakah ada sholat pengganti? Tidak ada ya, karena sudah berlalu waktunya juga sudah habis. Ketika sholat itu berlalu, maka kewajibannya taubat, menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi, kemudian perbanyak ya ibadah sholat sunnah. Kata Nabi SAW, wa'atbi isayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan tadi. Di antara pengertian kebaikan ini adalah taubat dan juga lakukan amal-amal kebaikan yang lainnya menurut minoritas ulama. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abdul, Ustaz, di Jakarta. Ya, silakan. Ya, Ustaz, Anda mau tanya. Ya. Anda bekerja di salah satu perusahaan makanan yang alhamdulillah halal, Ustaz. Dan Anda juga di sana bertugas sebagai tim marketingnya. Kerja di mana tadi? Maaf. Di perusahaan makanan, Ustaz. Di Perusahaan makanan. perusahaan makanan. Iya. Perusahaan makanan ya. Iya, perusahaan makanan. Makanan halal. Halal. Iya, terus Nah, Anda bertugas sebagai tim marketingnya, Ustaz. tim marketingnya terus. Jadi terkadang itu si bos Anda ini untuk meningkatkan penjualannya, mereka itu menggunakan food blogger. Mereka menggunakan, maaf, saya kurang food jelas. blogger, Ustaz. Apa? Food blogger. Apa itu? Semacam artis endorse gitu, Ustaz. Semacam? Artis buat nge-endorse makanan, buat Oh, ada artis yang mengendorse makanan gitu ya, untuk promo tadi, gitu ya? Iya, untuk mempromosikan makanannya. Iya, terus? Nah, tetapi yang banyak itu si artisnya ini adalah perempuan yang tidak menutup aurat itu, Ustaz. Iya, terus? Nah, terus saya mau tanya tentang status gaji saya ini sih, Ustaz. Bagaimana ya? Jenengan itu di bagian apa? Apa ada hubungan dengan artis tadi? Sebenarnya saya global sih, Ustaz. Jadi saya di tim bagian marketing kan. Jadi di sana itu saya misalkan saya di bagian sosial medianya, Ustaz. Iya. Jadi terkadang itu misalkan ada 20 postingan. Nah, kayak 18-nya itu adalah produk makanan semua yang nggak ada aurat ataupun apapun. Tapi kadang ada dua, di dalam satu bulan itu ada dua yang menggunakan si food blogger ini, Ustaz. Terus? Apa namanya? Marketingnya paling seperti itu aja sih, Ustaz. Nggak ada yang sampai kayak gimana sih. Ya, tapi ketika memposting tadi, jenengan yang postikan? Iya, saya, Ustaz. Betul. Itu resikonya di situ tuh. Kita nggak bisa hindari. Dari 18 tadi bisa, tapi yang 2 ini jadi nggak bisa kan? Iya, Ustaz, karena iya sih, memang bos saya suruh harus diposting gitu, Ustaz. Nggak mungkin ada pengingkaran juga. Resiko kan? Iya, sulit. Ya, problemnya cuma kecil ini, tapi buat masalah dalam pekerjaan itu loh. Iya, betul, Ustaz. Kalau jenengan nggak terlibat langsung, ya perusahaan ini punya iklan sendiri gitu, saya di bagian lain. Perusahaan itu punya iklan sendiri, namun saya di bagian apa ya, CS aja gitulah, ada orang datang butuh layani, gak ada kaitannya dengan dia, aman-aman saja. Ini masalahnya kaitan sih, jadi ditimbang-timbang lagi kalau gitu. Iya. Baik, Ustaz. Iya. Oke, makasih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya pernah meragain gerakan doa orang non-muslim, lalu saya lupa apakah saya melakukannya atau tidak. Bagaimana cara tobat? Cara tobat yang menyesal tidak diulangi lagi. Bagaimana hukumnya jika kita sebagai anak ingin membantu orang tua
melunasi utang, ribanya di bank dengan cara kita meminjam halnya yang sama ke bank. Oh jangan tutup utang dengan utang lagi, nanti jadi tambah masalah ya di sini ya. Bagaimana cara mempertahankan dari virus LGBT yang sangat marak di lingkungan remaja dan cara menghindari pengaruh mistis di sekolah yang sangat diagungkan. Pengaruh mistis ini karena kekurangan atau kedangkalan akidah ya. Namun kalau virus pada remaja tadi LGBT ini masalah pergaulan ini. Karena ada sebagian ini bukannya di sekolah, di media sosial, di Facebook, ada di Instagram, atau yang kemarin kita bahas di TikTok gitu. Ada model-model kayak gitu, entah dengan video lip sync atau dengan dia buat gerakan gitu yang buat orang tertawa dengan memakai gaya perempuan padahal dia laki-laki tulen. Ya. Ya kayak gini nih pengaruh pada anak juga. Jadi mempertahankan dia dari virus ini agak sulit kalau zaman ini, maka tontonan kayak gini yang perlu diingatkan pada anak berarti. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan, dengan siapa di mana? Dengan Ricky dari Semarang, Ustaz. Ya silakan Mas Riki. Ustaz mau tanya, apakah berpikiran jorok juga termasuk dosa, Ustaz? Berpikiran jorok, terus ada tindakan nggak? Enggak, cuma sekedar pikiran jorok gitu aja. Nah segera dihapus, nggak boleh dilanjut. Ya, karena dalam langsung dialihkan ke yang lain yang positif ya, Ustaz? Iya. Namun kalau dicatat dosa belum, namun bisa mengantarkan pada dosa nantinya. Baik, Ustaz selanjutnya, apakah najis madhi yang tidak hilang di pakaian meski sudah dicuci berkali-kali tidak hilang akan dimaafkan, Ustaz? Yang penting sudah dicuci nanti dimaafkan. Yang penting setelah keluar madhi nanti berwudu. Meskipun masih ada bekasnya, Ustaz? Masih ada bekasnya dimaafkan, ma'fu. Oh iya. Selanjutnya Ustaz, kalau hukum menolak lamaran wanita bagaimana ya, Ustaz? Karena ingin fokus kuliah dan melanjutkan pendidikan, Ustaz. Apakah itu termasuk menolak rezeki? Iya, menolak rezeki itu apalagi untuk Mas Riki. Oh. Waduh. Kalau misalnya mau fokus kuliah dulu, terus mengabdi kepada masyarakat itu bagaimana, Ustaz? Alasanmu banyak sekali itu. Timbang-timbang lagi. Iya. Kalau ada yang baik kenapa? Masa ada rezeki datang kamu nolak-nolak gitu kan? Kenapa, Ustaz? Masa ada rezeki datang kamu nolak-nolak gitu? Maaf saya nggak mau. Ada yang tiba-tiba datang ketok rumahmu terus kasih kue gitu. Kamu mau nolak kue tadi? Iya kan, kalau misalnya kue kan enak, Ustaz. Maksudnya kalau nikah kan butuh persiapan panjang, soal ibadahnya juga panjang gitu, Ustaz. Jadi harus benar-benar matang. Biasa-biasa saja gitu. Ya, biasa-biasa aja kok. Persiapannya cuma mau pas naik manten aja. Setelah itu ya jalani hidup seperti biasa juga. Gitu ya. Misalnya kalau tipe perempuan yang kita nggak berjuang itu rasanya nggak enak gitu, Ustaz. Enak-enak aja juga, sama aja juga. Ya, Ustaz boleh tanya selanjutnya? Silakan. Kalau apakah bacaan sholawat pada tasyahud awal itu termasuk sunnah adaat? Kalau misalnya lupa membaca lalu sudah berdiri sempurna pada rakaat ketiga, apakah nanti perlu sujud syahwi sebelum salam, Ustaz? Kalau dia sholat sendiri ya maka dia hendaklah baca walaupun cuma minimal sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Itu masuk dalam sunnah abaat. Kalau ditinggalkan konsekuensinya sujud sahwi. Gitu. Namun kalau barang imam dia tidak sempat baca tidak masalah, nanti ditanggung imam. Oh iya, Ustaz. Jadi kalau pas lagi sholat jamaah terus lagi imamin tapi lupa, nanti sholatnya sujud sahwi. Iya. Namun kalau dia jadi makmum sudah ditanggung oleh imam. Oh iya, Ustaz. Iya. Terus ini ada pertanyaan titipan dari teman saya, Ustaz. Iya. Dia dulu pernah pacaran. Nah, dia tanya, selain bertobat pada Allah, apakah kita juga harus meminta maaf pada mantan? Karena mungkin saat kita mutusin dia dulu,
dia pasti merasa sakit hati Ustaz. Aduh, nanti kalau minta maaf lagi, nanti pengen balik lagi, dia nanti ungkit-ungkit lagi masa dulu, masalah nggak pernah rampung-rampung. Ya kalau sudah selesai aja gitu loh. Ya memang resiko pacaran kayak gitu, semuanya serba sakit hati gitu. Iya kan, laki-lakinya ya sakit hati juga, walaupun dia bilang dia gentle kayak gimana, yang perempuan juga demikian, sama. Sudah impas lah, 0-0. Oh, berarti nggak usah perlu minta maaf. Ya, kalau sudah gitu ya. putus ya sudah dianggap selesai kan, orang sudah nganggap itu selesai, nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu loh. Nggak usah pakai mohon maaf lahir dan batin juga gitu. Iya Ustaz. Iya. Ya sudah, begitu aja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi di sini, cara menghindari acara di sekolah yang istighosah yang diwajibkan dan bagaimana cara menjaga diri jika ada guru yang ganjen dan colek siswa perempuannya. Ini guru nggak bermoral ini ketika menyampaikan materi. Gurunya ya cari-cari kesempatan. Bukan guru yang berakhlak baik. Kalau seperti ini nggak pantas untuk dijadikan contoh guru tersebut. Kalau ada acara tadi yang istighosah, biasa umumnya itu istighosah untuk acara doa-doa ya. Namun secara pengertian istighosah itu doa untuk tolak bala. Ya, doa untuk tolak bala. Jadi balanya ada dulu baru ditolak gitu. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Ari di Batam, Ustaz. Siapa? Ari di Batam, silakan. Apa izin bertanya Ustaz ya? Iya, silakan. Bagaimana caranya kita minta orang tua Ustaz yang masih mengikuti ritual bid'ah itu Ustaz? Karena ketidaktahuannya Ustaz. Kira-kira antum kalau jadi posisi orang tua, sikap antum bagaimana? Aku pengen ngasih tahunya Ustaz, tapi anak takut dia kesinggung itu Ustaz. Nah itu. Bagaimana cara adabnya gitu kan? Nah orang tua kalau diberitahu itu nanti dia cepat kesinggung, maka ngatur strategi baik-baik. Jangan langsung main frontal. Antum posisikan diri sebagai dia aja deh. Dia itu orang tua, sudah dari dulu itu terdidik seperti itu, sudah tahu dari dulu ya memang ajarannya itu kayak gitu. Terus antum tiba-tiba baru kemarin sore langsung datang ngomong pada dia. Kira-kira terima atau enggak kayak gitu? Enggak Ustaz. Iya sama. Kalau antum di posisi dia tidak terima juga gitu. Maka harus pelan-pelan. Tapi dengan perubahan anak ini Ustaz, dia suka itu Ustaz. Suka apa? Suka karena perubahan anak berbuat baik sama dia gitu kan. Terus? Nah, tapi karena Anda belum berani menyampaikan kalau ini ya kayak gini lah hukumnya, ya Sinan kalau nggak ada anjurannya dari Nabi kayak gini, tapi Anda belum berani bilang kayak gitu Ustaz. Jangan dulu bilang, nanti rawan. Jadi sikap Anda sekarang bagaimana Ustaz? Dakwah itu ada dua macam. Dakwah dengan lisanul maqal, ada dakwah dengan lisanul hal. Ada dengan dakwah lisanul maqal itu ngomong langsung. Ya, ada dengan lisanul hal, yaitu cuma tunjukkan sikap. Sikap saya jadi baik setelah saya ngaji, mudah-mudahan nanti hal-hal yang orang tua lihat pada saya nanti, oh saya kok tidak lakukan kayak gini, atau dia mungkin bertanya, kok kamu tidak mau lakukan amalan ini? Nah, itu baru dijelaskan. Tapi kita tunjukkan sikap dulu, tidak perlu ngomong untuk hal-hal yang tadi bermasalah. Gitu, itu strategi kayak gitu. Jadi nggak selamanya langsung ngomong gitu loh. Sudah? Iya. Wa iyyakum, Allah yubarik fiik. Cara mengukuhkan niat untuk menikah ketika mulai sering merasa was-was sebelum hari akad. Kalau rasa was-was sebelum akad itu wajar ya. Jadi apa ya, saya katakan sifat manusiawi ya. Nah, nalurinya seperti itu. Jadi banyak berdoa saja pada Allah supaya urusan dimudahkan gitu. Baik. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Nurmalisa di Kalimantan Timur. Iya, silakan. Gini Ustaz, Ana mau tanya. Iya. Kan Ana punya teman, Iya. dia tuh laki-laki tapi kayak akrab gitu sama Ana. Dia tuh apa ya, kayak benci gitu lah Pak Ustaz. Kayak apa?
kayak benci gitu lah, suka berteman sama cewek-cewek gitu. Jangan dekat-dekat, bahaya itu. Ya itu saya kan sering gitu berteman sama dia, saya tahu sebenarnya batasan antara pertemanan laki-laki dan perempuan. Jadi nggak boleh kita terlalu dekat-dekat, betul ya Ustaz? Iya, apalagi dia lagi rawan lagi, dia sudah jelas laki-laki kok. Kamu udah kumpul dengan perempuan, nggak bisa kamu santai-santai aja gitu, dia colek terus biasa aja, itu nggak boleh. Iya Pak Ustaz. Iya. Terus cukup? Terus saya mau tanya, kan Abang baru hijrah ke manhaj salaf. Jadi gimana saya bisa istiqomah Pak Ustaz? Berhijrah kemana? Sudah berapa lama? Baru beberapa bulan aja Pak Ustaz. Terus hijrahnya itu dari mana kamu bisa hijrah gitu loh? Dari sering dengar kajian-kajian Ustaz. Sekarang sudah ngaji apa belum? Maksudnya di majelis ilmu? Belum, sering nonton kajian online aja, soalnya di tempat sana belum ada kajian sunnah. Jauh dari Balikpapan Samarinda ya? Iya, saya tepatnya di Kutai Barat Pak Ustaz. Berapa jam dari Balikpapan? Kurang lebih 7 atau 8 jam. Wow, itu sama dengan Jakarta itu ya. Iya. Ya sebisa mungkin cari majelis ilmu, kalau tidak ada ya online, ngaji lewat TV, ada Radio Roja, ada TV-TV lewat YouTube juga bisa, ya lakukan sebab seperti itu. Yang penting mau belajar aja, dan sudah harus bisa belajar dari dasar ya, artinya ada pelajaran bahasa Arab misalnya, belajar akidah, ada ibadah yang kita perlukan tiap hari gitu. Nah, itu sebagai dasar-dasar yang harus dipelajari. Ya. Ada lagi? Itu aja. Ya, Tay. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Ustadz, kalau selesai sholat Jumat apakah ada zikir atau langsung pulang? Ya, tetap zikir seperti biasa, zikir ba'da sholat 5 waktu. Sama seperti itu zikirnya. Baik, ada lagi? Ustadz, anak akhwat, ibu anak memiliki sepupu perempuan. Ya. Lalu sepupu ibu anak ini memiliki anak laki-laki yang masih di bawah umur. Apakah kalau anak kecil laki-laki tersebut jika sudah balik bukan termasuk mahram anak? Ya, itu bukan mahram ya. Dengan sepupu saja tidak mahram, apalagi di bawahnya lagi gitu. Ya, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Farhan Ustaz di Bekasi. Ya, silakan. Menanya Ustaz, umrohin orang tua dulu atau menikah dulu ya Ustaz? Bukan Ustaz. Apa ditanya? Umroh dulu? Umrohin orang tua dulu atau menikah terlebih dahulu Ustaz? Umrohin orang tua dulu, apakah menikah terlebih dahulu? Uangnya terbatas nggak? Kenapa Ustaz? Uangnya terbatas atau tidak? Saya baru ngumpulin setengahnya sih Ustaz gitu. Namun sebenarnya kalau untuk umroh itu kewajiban individu, artinya untuk orang tua sendiri itu. Orang tua yang punya kemampuan baru dia umroh. Sedangkan kalau untuk menikah itu untuk antum sendiri. Jadi kalau mampu untuk menikah ya segera menikah dulu. Mudah-mudahan kalau sudah menikah nanti dengan istri, dengan ibu, mungkin dengan mertua lagi bisa umroh bareng gitu. Berarti menikah terlebih dahulu berarti ya Ustaz ya? Iya. Ya udah, syukur ya Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menggabungkan dua niat puasa sunnah? Misalnya puasa Syawal digabungkan dengan puasa Senin atau Ayyamul Bid atau puasa Daud. Boleh. Ya, boleh digabungkan antara puasa sunnah tadi. Ya, tetap kalau ada yang jadi niatan pokok, diniatkan pokok saja, nanti yang lainnya tinggal menyesuaikan ya. Misalnya puasa Syawalnya itu hari Senin, ya sudah, niat puasa Syawal, pahala puasa Senin juga dapat. Atau hari Kamis, hari Syawal, puasa Syawalnya dapat. Juga itu Ayyamul Bid, maka dia dapat 3 pahala di situ. Wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ada dari Praga di Lamongan Ustaz. Ya, silakan. Nah, ya Ustaz, mau tanya. Ya. Cara berdoa kepada orang tua Ustaz.
Cara berdakwah pada orang tua. Iya, saya dengar. Halo. Jadi gini masalah Ustaz. Iya. Jadi anak mau berdakwah juga kepada orang tua. Iya. Nah, tapi kayak apa? Timbal balik dari orang kayak orang tua menghindar terus ketika kita dari anak pengen bahas agama gitu, pengen tanya-tanya atau mungkin membahas permasalahan, tapi abi menghindar. Iya, terus? Kayak ngasih efek yang nggak suka gitu. Iya. Terus? Nah, terus halo? Iya, terus apa? Ada lagi? Halo? Iya, saya dengar terus ini. Saudara fokus ke telepon saja, gak usah dengar siaran ya. Saya dengar suara terus nih. Halo? Halo Ustaz, iya. Coba di-cut aja dulu. Ganggu sekali. Baik, cara berdakwah pada orang tua itu sama seperti dakwah kepada umum ya. Namun ingat, nanti kondisi nanti akan berbeda. Yang jelas punya ilmu, kemudian ikhlas, yang kedua terus cara berdakwahnya itu harus dengan hikmah, tepat, kemudian yang keempat itu sabar, kemudian yang kelima lihat siapa yang kita dakwahi, lihat timingnya. Nah ini yang biasanya yang terakhir ini yang kurang pas di sini. Jadi kadang kita ngobrol dengan orang tua mau dakwah itu sama seperti dengan orang lain. Kadang mereka nggak bisa butuh serius ya. Kita duduk ceramai gitu nggak bisa. Kadang dengan guyon, bicara santai gitu. Jadi timbang-timbang cara bicaranya juga tidak sama seperti lagi berbicara dengan orang lain. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, kami rasa cukup. Insya Allah besok pagi ada kajian dengan tema asuransi. Kemudian besok malamnya lagi kita bahas dengan tema remaja cinta Quran. Dan juga nanti ada siaran lewat Zoom jika ada yang ingin manfaatkan. Ya bisa nanti menunggu ada info. Nomor atau meeting ID-nya nanti akan diumumkan insya Allah. Demikian, silakan manfaatkan untuk kajian besok tentang asuransi, apakah halal ataukah haram. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.